Akuntansi perusahaan dagang dan jurnal khusus pembelian dan pengeluaran kas. Subtopik 1. Pembelian barang dagang. 2. Pembelian selain barang dagang. 3. Retur pembelian. 4. Potongan pembelian. 5. Biaya pengiriman barang dagang. 6. Jurnal khusus pembelian. 7. Buku besar pembantu utang usaha. 8. Jurnal khusus pengeluaran kas. Dan 9. Memindahkan jurnal khusus pengeluaran kas ke buku besar pembantu utang usaha dan buku besar. Pembelian barang dagang. Pencatatan transaksi pembelian dan persediaan barang dagang dapat menggunakan sistem periodik dan perpetual. Adapun perbedaannya, untuk sistem perpetual, persediaan yang dibeli mencatat pembelian persediaan, sedangkan sistem periodik mencatat pembelian persediaan. Untuk barang yang terjual, sistem perpetual mencatat pendapatan serta menghitung dan mencatat beban pokok penjualan, sedangkan sistem periodik hanya mencatat pendapatan. Untuk akhir periode, sistem perpetual tidak ada jurnal dan sistem periodik menghitung dan mencatat beban pokok penjualan. Contoh soal, 1 April 2018, Arim Grosir membeli beras 1 ton seharga 10 juta. Dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, loko gudang penjual dari PT Swasembada Internasional. Adapun jurnalnya, pada tanggal 1 April 2018 pada akun pembelian, debit 10 juta rupiah, dan utang usaha pada akun kredit 10 juta rupiah. Nilai keseluruhan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan adalah biaya persediaan barang dagang yang dijual ke pelanggan. Pembelian selain barang dagang. Perusahaan melakukan pembelian selain barang dagang seperti perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan peralatan kantor. Pencatatan transaksinya debit. Jenis barang meliputi perlengkapan toko, peralatan toko atau peralatan kantor, dan kredit. Kas apabila membeli barang secara tunai dan utang usaha apabila membeli barang secara kredit. Contoh soal, 2 April 2018, Arim Grosir membeli alat tulis sekolah seharga 500.000 secara tunai. Maka untuk jurnalnya pada tanggal 2 April 2018, pada akun perlengkapan kantor, debit 500.000 dan kas kredit 500.000. Retur pembelian. Memo debit atau nota debit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pembeli karena adanya pengembalian barang yang rusak dan ditunjukkan oleh penjual. Contoh, 4 April 2018, Arim Grosir mengembalikan 100 kg beras senilai 400.000 kepada PT Swasembada Internasional yang kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Atas pengembalian ini, Arim Grosir menerbitkan debit memorandum. Maka untuk jurnalnya pada tanggal 4 April 2018, akun utang usaha debit 400.000 dan retur pembelian kredit 400.000. Potongan pembelian. Potongan pembelian adalah pengurangan total tagihan yang diberlakukan pemasok apabila pelanggan melunasi utangnya dalam periode tertentu. Contoh, 11 April 2018, Arim Grosir melunasi utangnya kepada PT Swasembada Internasional dan memperoleh potongan pembelian 192.000. Maka perhitungan potongan pembelian yaitu utang usaha per 1 April 10 juta rupiah. Retur pembeliannya 400.000 rupiah. Maka saldo utang usaha setelah retur adalah 9.600.000 rupiah. Untuk potongan harga yaitu 2% dari utang usaha setelah retur, yaitu 192.000. Maka saldo utang usaha yang harus dilunasi adalah 9.408.000 rupiah. Maka untuk jurnalnya pada tanggal 11 April 2018, akun utang usaha debit 9.600 dan kas kredit 9.408.000 rupiah dan kredit potongan pembelian 192.000. Biaya pengiriman barang dagang. Pembebanan biaya pengiriman tergantung dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Biaya pengiriman tidak diperhitungkan dalam menghitung jumlah potongan pembelian yang diperoleh karena membayar dalam periode potongan harga. Adapun jenis perjanjian pengiriman yaitu 1. FOB shipping point, penanggung jawab adalah pembeli.
masa pembelian yang dicatat apabila barang sudah dikirim oleh penjual. Dan yang kedua, FOB destination. Penanggung jawabnya adalah penjual. Masa pembelian yang dicatat adalah apabila barang sudah diterima oleh pembeli. Contoh soal, 12 April 2018, RM Grosir membeli 400 botol kecap seharga 7.500 per botol kepada PT Kecap Kedelai dengan syarat 3/10 N/30 FOB shipping point. Biaya pengiriman dibebankan kepada pembeli sebesar 50.000. Maka untuk menjawab adalah nilai pembelian dan ongkos kirim adalah Rp3.050.000. Potongan pembelian 3% dikali 3 juta adalah Rp90.000. Maka uang kas yang dikeluarkan adalah Rp2.960.000. Jurnal khusus pembelian. Untuk memudahkan pencatatan transaksi pembelian, maka dapat menggunakan jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang. Untuk jurnalnya meliputi tanggal, nomor faktur, akun, syarat, debit meliputi pembelian, kredit meliputi utang usaha, dan debit meliputi akun lain-lain. Untuk contoh soal, pada tanggal 1 April, RM Grosir membeli beras 1 ton seharga 10 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 logo gudang PT Swasembada Internasional dengan nomor faktur 001. Pada tanggal 4 April, RM Grosir mengembalikan 40 kg beras seharga 400.000 kepada PT Swasembada Internasional. Sedangkan tanggal 12 April, RM Grosir membeli 400 botol kecap seharga 7.500 per botol kepada PT Kecap Kedelai dengan syarat 3/10 N/30 FOB shipping point pada 12 April 2018. Biaya pengiriman dibebankan pembeli 50.000 dengan nomor faktur 002. Maka untuk menjawabnya adalah RM Grosir jurnal pembelian per April 2018 pada tanggal 1 April 2018, nomor faktur 001, nama akun adalah PT Swasembada Internasional dengan syarat 2/10 N/30, debit pembelian 10 juta rupiah, kredit utang usaha 10 juta rupiah. Dan untuk tanggal 12 April 2018 dengan nomor faktur 002, akun PT Kecap Kedelai dengan syarat 3/10 N/30, debit pembelian 3 juta, kredit utang usaha 3.050.000 rupiah, debit akun lain-lain beban angkut 50.000 rupiah. Maka untuk total debit pembelian adalah 13 juta rupiah, kredit utang usaha adalah 13.050.000 rupiah, dan debit akun lain-lain adalah 50.000 rupiah. Buku besar pembantu utang usaha. Buku besar pembantu utang usaha dibuat untuk setiap kreditur perusahaan dan digunakan untuk memutakhirkan saldo utang usaha kepada setiap kreditur perusahaan. Bentuk pencatatan adalah buku besar pembantu utang usaha, nomor kreditur, nama kreditur, tanggal, akun, debit, kredit, dan saldo. Contoh soal sesuai dengan soal yang sebelumnya, maka untuk pencatatan buku besar pembantu utang usaha adalah nomor kreditur S002, nama kreditur adalah PT Swasembada Internasional. Untuk jurnalnya adalah pada tanggal 1 April 2018, pada akun pembelian terjadi kredit 10 juta rupiah, maka saldonya adalah 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 4 April 2018, pada akun retur pembelian debit 400.000, maka untuk saldo akhir adalah 9.600.000. Untuk buku besar adalah pada utang usaha pada tanggal 4 April JU 400.000, dan pada tanggal 30 April pada jurnal pengeluaran adalah 13.050.000. Untuk buku besar dan buku besar pembantu utang usaha dapat dilihat secara lebih lanjut. Setelah itu, jurnal khusus pengeluaran. Fungsi jurnal khusus pengeluaran kas adalah untuk mencatat semua pembayaran dengan menggunakan uang tunai atau cek. Contoh soal, 1 April 2018 membayar sewa toko 24 juta rupiah dengan masa sewa 1 tahun dengan nomor cek BRI BA 001. 2 April membeli alat tulis kantor
11 April melunasi utang usaha kepada PT Swasembada Internasional atas pembelian 1 April dengan nomor cek BRI BA 002. 22 April melunasi utang usaha kepada PT Kecap Kedelai atas pembelian 2 April dengan nomor cek BRI BA 003. 22 April membayar gaji 3 orang karyawan untuk 3 minggu pertama di April sebesar Rp4.800.000. 25 April membayar iuran kebersihan dan keamanan April sebesar Rp200.000. 31 April, Ibu Anggun mengambil uang perusahaan Rp500.000 untuk kepentingan pribadi. Maka untuk jurnalnya adalah Arum Grosir, jurnal pengeluaran kas per April 2018 pada tanggal 1 April 2018, nomor cek BRI BA 001 pada akun sewa dibayar di muka, debit lain-lain 24 juta, dan kredit kas 24 juta. Untuk tanggal 2, pada akun perlengkapan kantor debit Rp500.000 dan kredit kas Rp500.000. Untuk tanggal 11, dengan nomor cek BRI BA 002 pada akun PT Swasembada Internasional debit utang usaha Rp9.600.000, kredit potongan pembelian sebesar Rp192.000, kas Rp9.408.000. Untuk tanggal 22 dengan nomor cek BRI BA 003 dengan akun PT Kecap Kedelai debit utang usaha Rp3.050.000, kredit potongan pembelian Rp90.000 dan kas Rp2.960.000. Untuk tanggal 22 dengan nomor cek BRI BA 004 pada akun beban gaji debit lain-lain Rp4.800.000, kredit kas Rp4.800.000. Untuk tanggal 25 pada akun beban lain-lain debit lain-lain sebesar Rp200.000 dan kredit kas Rp200.000. Untuk akun Drive Ibu Anggun pada tanggal 31 debit akun lain-lain Rp500.000, kredit kas Rp500.000. Maka untuk total debit utang usaha adalah Rp12.650.000. Untuk kredit potongan pembelian sebesar Rp282.000 dan kredit kas sebesar Rp42.368.000. Untuk buku besarnya adalah kas dengan kode akun 111 tanggal 30 bulan 4 pengeluaran khusus sebesar Rp42.368.000. Untuk sewa dibayar di muka pada tanggal 1 bulan 4 1 April adalah PK Rp24 juta dan sebagainya. Untuk buku besar bantu utang usaha misalnya adalah di PT Kecap Kedelai dengan nomor akun S001 pada tanggal 22 pengeluaran khusus dari Rp3 juta dan pada tanggal 12 April jurnal pengeluaran Rp1 juta. Buku besar dan buku besar bantu utang beli seperti di layar. Bantu usaha dan buku besar. 1. Voucher. Kas hasil dalam berjalannya operasi perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan pengeluaran membutuhkan sistem voucher. Sistem ini gabungan internal yang disebut voucher dan jurnal khusus yang disebut voucher. Pada 2018, PT Federal melakukan pada pembentukan atrian dagang dalam juta. Federal menggunakan dalam kas dan voucher adalah PT voucher dibayarkan kepada investor pada jalan voucher 501 pada 1 2018. Menukangkan apabila 2 juta dan utang kecil 2 juta. Kedua, daftar usaha utang disusun dari keseluruhan membantu utang usaha terdapat di perusahaan dalam contoh usaha hasil utang bank adalah dan PT Kepada maka pada dosis tidak tertahan. 3. Hasil dan buku besar. Cara dosis kas tidak bisa utang dan biaya pun sejuta dan buku atas jual tidak jual 55 beli seluruh negara jual beli utang